Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Learning by Doing bersama saya Gita, teman dari Pak Rizky. Nah, kali ini saya akan membahas tentang modul 2 yaitu fungsi dan algoritma. Nah, di sini modul 2 pada bab pertama yaitu kita akan membahas tentang konsep fungsi dalam matematika serta konsep fungsi dalam penerapan pemrograman. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui definisi dari fungsi itu yaitu suatu relasi yang menghubungkan setiap elemen dalam himpunan domain atau kita sebut dengan input dengan tepat satu elemen. Jadi yang kita garis bawahi adalah tepat satu. Jadi dalam input tersebut tidak akan memiliki lebih dari satu output. Nah, di sini pada elemen himpunan kodomain atau yang disebut dengan output. Artinya, setiap nilai input itu hanya punya satu hasil keluaran atau yang disebut dengan output. Bentuk umum dalam matematika dituliskan bahwa fx itu sebagai y. Nah, contohnya misal ketika kita ambil fx-nya adalah 2x ditambah 3. Maka nilai x ini bisa kita ganti dengan nilai berapapun, bilangan bulat diantaranya. Misal saya ambil contoh di sini adalah jika x sama dengan 4, maka bentuk fx sama dengan 2x ditambah 3 itu akan berubah menjadi f4 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 3 atau hasilnya 11. Jadi nilai dari f4 itu adalah 11. Nah, bentuk ini akan kita cari nilai x-nya bisa berapa saja. Kemudian, apa sih fungsi dalam pemrograman itu? Fungsi dalam pemrograman itu adalah sebuah blok kode terstruktur yang dirancang untuk melakukan satu tugas tertentu. Nah, jadi di sini bedanya fungsi dalam pemrograman itu adalah blok kode. Kemudian, blok kode tersebut dapat menerima input atau yang disebut dengan parameter, kemudian memproses data, kemudian mengembalikan hasil menjadi output kepada pemanggilnya. Fungsi itu diibaratkan sebagai mesin kecil di dalam program. Jadi kita bisa memberikan inputan data, kemudian fungsi tersebut akan mengerjakannya melalui proses dan hasil akhirnya akan berupa output. Analogi secara umum, perbedaan dari fungsi di dunia matematika serta fungsi di dunia pemrograman itu kita ibaratkan sebuah mesin kecil. Nah, teman-teman, di sini kita lihat penulisan fungsi dalam matematika itu dituliskan seperti ini, fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, bedanya dengan dunia pemrograman itu dituliskan sebagai def fx return 2 kali x ditambah 3. Kemudian yang diinput kalau di matematika itu angka x-nya bisa berapa saja. Kemudian di dunia pemrograman itu kita sebut dengan parameter x. Output yang dihasilkan itu berupa hasil hitungan dari fungsi yang sudah dimasukkan x-nya. Kemudian di dunia pemrograman itu return hasil ke pemanggil. Tujuannya menghitung nilai, kemudian jika di dunia pemrograman tujuannya itu adalah menjalankan logika atau perhitungan yang kita tentukan di awal. Kenapa sih fungsi itu penting dalam pemrograman? Kita perlu ketahui bahwa dalam pemrograman itu kita tidak mau menuliskan hal yang sama berulang kali. Misal, kita memiliki perhitungan tentang mencari luas persegi panjang. Kita akan menulis rumus P dikali L itu banyak dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, maka dengan bantuan fungsi itu kita akan menuliskannya hanya satu kali saja. Dan kapan kita butuhkan kita tinggal memanggilnya. Contoh sederhana dari matematika ke kode pemrograman. Teman-teman, kita misalkan punya sebuah fungsi f
tuliskan dengan 2x ditambah 3. Kemudian jika x-nya adalah 4, nah mohon maaf ya, di sini 4 yang dimaksudkan, maka F4 itu hasilnya adalah 11. Nah, kalau bedanya di kode pemrograman, misalkan di Python, kita tuliskan def fx return 2 dikali x ditambah 3, maka kita akan print hasil dari nilai F4. Seperti itu ya teman-teman, perbedaan di matematika dan di pemrograman. Ini kita akan membuat tentang mini project dari program kasir sederhana menggunakan Python. Kita butuh 2 inputan yang akan kita gunakan, yaitu harga awal pertama, kemudian persen diskon. Maka hasil akhirnya kita dapat menghitung harga barang setelah mendapatkan persentase diskon. Hasil tersebut akan ditampilkan di layar. Mari kita coba teman-teman menggunakan Python. Di Python, yang pertama kita buat dulu terlebih dahulu def dari hitung harga diskon. Di sini yang pertama adalah harga awal, kemudian persen diskon. Kemudian kita tentukan rumus dari potongan, yaitu harga awal dikali dengan persen diskon dibagi 100. Setelah potongan, kita tentukan harga akhir. Harga akhir itu dapat kita peroleh dari pengurangan harga awal dengan potongan. Kemudian return harga akhir untuk mengembalikan harga akhir di program selanjutnya. Setelah itu kita akan buat judul dari program yang kita buat dengan, misal saya buat seperti ini, program kasir sederhana. Setelah itu kita akan memasukkan inputan dari 2 kategori tadi. Yang pertama harga barang, kita tuliskan sebagai float dari input kemudian kita misal beri nama masukkan harga awal barang dalam rupiah. Kemudian setelah harga barang kita tentukan atau inputan dari diskon. Kita tuliskan sebagai diskon float input. Kita berikan perintah masukkan diskon yang diperoleh. Misalkan diskon yang diperolehnya 10%.
maka kita cukup menuliskan 10. Kemudian setelah itu kita akan beri jeda sebelum hasilnya ditentukan. Oh ya, sebelum itu kita harus tentukan dulu apa yang kita tuju. Harga itu harga setelah diskon. Ini kita tuliskan sebagai perhitungan dari harga yang memuat harga barang dan diskon. Kita beri jeda dengan cara berikan tanda sebelum kita menentukan atau menampilkan harga akhirnya. Di sini harga akhirnya kita tampilkan dengan perintah print, kemudian F. Kita beri deskripsi harga barang yang harus dibayar setelah dipotong diskon adalah R. Nah, itu kemudian dengan bantuan supaya data yang ditampilkan dalam bentuk bilangan bulat, maka kita beri keterangan integer harga setelah diskon. Kita akan coba run. Berhasil ya teman-teman, program kasir sederhana. Kemudian inputan awal kita menginput misalkan harga barangnya adalah 1 juta rupiah. Enter, kemudian kita memasukkan diskon yang diperoleh, misal 50%. Kita cukup menuliskan 50 dan hasil yang cetak adalah harga barang yang harus dibayar setelah dipotong diskon adalah Rp500.000. Jadi sudah sesuai ya teman-teman. Coba kita contoh yang lain, misal harga barangnya 2 juta rupiah, diskonnya 10%, maka harga yang harus kita bayar adalah Rp1.800.000. Baik, itu teman-teman hasil dari praktik kita tentang mini project program kasir sederhana. Jadi sebenarnya kesimpulan dari bab ini yaitu fungsi dalam matematika dan pemrograman sebenarnya sama-sama memiliki prinsip yang sama, dasar yang sama. Nah, di sini kata utamanya atau konsep dasarnya itu yaitu menerima input, kemudian input tersebut akan diproses dan hasil akhirnya akan menghasilkan sebuah output. Nah, biasanya perbedaan yang terlihat itu adalah jika di matematik maka bentuknya itu biasanya ekspresi matematik. Sedangkan dalam fungsi pemrograman biasanya berisi logika, kemudian kondisi maupun operasi kompleks lainnya. Baik teman-teman, kita ketemu lagi nanti di bab selanjutnya bersama saya, tentunya di modul 2 tentang fungsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.